hari ini kita masuk dalam ibadah KFT DPD Jemaat Taman Harapan. Dan firman pada malam hari ini diakan Ibu Sita Nia Pesi. Kita menghadap Tuhan dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat yang pertama. Masuk dalam doa menyembah. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mau masuk dalam ibadah kebaktian rumah tangga DPD Jemaat Taman Harapan. Kiranya kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi jemaat Ibu Jemaat 13 menulis bait yang pertama. Silakan memberikan firman pada malam hari ini, Ibu Ade Sita Nia Pesi. Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca pembacaan Alkitab di malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan diberkati Tuhan atas segala berkat dan kasih sayang yang dilimpahkan dan menghidupkan kami. Engkau telah mengumpulkan kami di saat ini untuk beribadah walaupun itu beribadah secara online Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di saat ini kami akan membaca sedikit daripada berita firman Bapa. Kami mohon daripada-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah pembacaan Alkitab ini dapat bermanfaat dan dapat tempat dalam hati dan pikiran kami untuk kami menjadikan sebagai pedoman dalam kami menjalani hari kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyirahkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnya kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut,
buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan tunjukkan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita malam ini yang terambil dari kitab Imamat 9 ayat 12-24 dan dalam Sabda Bina Umat yang diberi judul Pemimpin yang Bertanggung Jawab. Mungkin ini ada kaitannya dengan pergantian pengurus-pengurus Pelkat di lingkup GPIB sehingga judul ini diangkat sebagai tema perenungan kita di malam ini. Setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Entah itu sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pegawai di kantor, sebagai pengurus-pengurus Pelkat, sebagai presbiter, dan lain-lain sebagainya. Semua tugas dan tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan baik agar kita menjadi bijak dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan tentunya, jika kita melakukannya dengan baik dan benar, maka nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu terkasih, kitab Imamat adalah kitab yang ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam tentang cara menghampiri Tuhan dan menjelaskan sandaran hidup kudus. Pengajaran-pengajaran itu berbicara tentang jenis-jenis korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kitab ini juga menjelaskan secara terperinci mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian antara Tuhan dan umatnya. Lalu terdapat tokoh-tokoh yang sangat penting dalam kitab ini, yakni Musa, Harun, dan anak-anak Harun, dan juga orang Israel. Dan dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa Harun dan anak-anaknya melakukan perintah Tuhan dengan baik. Hal ini menunjukkan ada rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Rasa tanggung jawab yang ada dalam diri Harun dan anak-anaknya bukan karena mereka taat dan patuh pada Tuhan, namun karena mereka memahami akan tugas yang melekat dalam diri mereka sebagai imam. Hal ini membuktikan kecerdasan atau kecakapan mereka dalam melakukan tugas mereka. Tanpa kecerdasan atau kecakapan, mereka tentu akan sulit untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai imam. Namun terlebih dari semuanya itu, mereka melakukan tanggung jawab tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mereka tidak mengejar prestasi atau pujian. Mereka melakukan itu dengan tulus untuk Tuhan. Pada ayat 24 ditulis, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan. Itu artinya Tuhan berkenan dengan tanggung jawab yang dilakukan mereka. Tuhan berkenan karena mereka melakukannya sesuai ketetapan-ketetapan yang berlaku. Selain itu, mereka menunjukkan sifat jujur dan serius dalam melakukan tanggung jawab dan tugas mereka. Ini membuat hati Tuhan dan juga orang Israel bersuka cita, yang ditunjukkan dengan sorak-sorai dan sujud menyembah Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa kecakapan atau kecerdasan dan kejujuran dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pasti akan berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut harus kita lakukan sebaik mungkin agar dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selain menjadi berkat bagi sesama, kita pun akan diberkati. Melalui bacaan kita malam ini,
kita dapat memahami bahwa melakukan tugas dan tanggung jawab dibutuhkan kecakapan, keseriusan, dan kejujuran. Dan saya percaya semua hal itu ada dalam diri kita semua, baik sebagai orang tua, presbiter, pengurus-pengurus PLK, siapapun kita, maupun sebagai warga jemaat. Namun pada masa sekarang ini cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab. Banyak orang pandai, banyak orang cerdas, banyak orang pintar, namun belum tentu mereka serius dan jujur. Ada juga yang melakukannya hanya untuk dipuji atau untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang seperti ini seakan-akan mereka mengabaikan Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab kepada mereka. Dan tanpa disadari, akibatnya bisa membuat kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat menjadi terancam hancur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari Harun dan anak-anaknya, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar demi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah, apa yang terikat di bumi terikat juga di surga. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jadilah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, cakap, serius, dan jujur, demi puji dan kemuliaan nama Tuhan. Kita cerdas tidak cukup, kita serius tidak cukup tanpa kejujuran. Karena kejujuran adalah modal utama dalam kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Orang cerdas bisa membuat dunia rusak. Orang pintar banyak kita bisa dapat. Orang jujur belum tentu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 49 bait yang pertama, Firman Allah Jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Putra Kudus, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengaku sungguh ya Tuhan, kehidupan kami jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mohon daripada-Mu ya Bapa. Bapa-Mu selalu merapi kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar dalam kehidupan kami dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di saat ini ya Tuhan Yesus, kami ada lagi di sini melakukan ibadah, menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam masa pandemi ini ya Bapa, walaupun kami melakukan ibadah-ibadah kami, baik itu ibadah minggu, ibadah KRT, melalui online ya Bapak, namun kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami dalam setiap ibadah yang kami lakukan kepada-Mu. Di malam ini ya Bapak, kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat kami, jemaat Taman Harapan, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir Tuhan. Bapak berkati kami masing-masing semua, dengan rumah tangga keluarga kami masing-masing, dengan kehidupan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami. Apapun usaha dan kerja kami semua ya Bapak, Tuhan berkati. Biarlah itu bisa menjadi suatu berkat dan sukacita bagi kami, dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak yang kekal kudus, berkati ya kami, majelis jemaat kami, pendeta kami, dengan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Tuhan, dengan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya
Semua yang kami lakukan, Tuhan akan berkati asalkan kami berserah selalu kepada. Mampukan kami Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Jadikan kami pelayan-pelayan yang setia, jujur, dan selalu mengandalkan Engkau dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Bapa yang kekal kudus, berkati semua pelkat yang ada dalam jemaat ini, baik anggota sampai pada pengurus-pengurusnya ya Tuhan. Bapa berkati mereka, agar mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Biar semua yang kami lakukan, apapun itu Tuhan, kami lakukan itu hanya demi puji dan hormat Nama-Mu saja. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu keberadaan bangsa dan negara ini. Berkati semua elemen yang terkait dalam pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pada bawah-bawahnya sekalipun. Bapak berkati mereka. Keadaan dan kondisi negara kami ya Tuhan dalam menghadapi pandemi ini, Bapak kiranya semua yang terkena akan dampak COVID ini Bapak berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan mampukan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang kehilangan Tuhan menggantikan lebih daripada yang telah hilang. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, agar kami selalu ada dalam sukacita ya Tuhan Yesus. Bapa yang kekal kudus, biarlah firman kebenaran yang telah kami dengar di malam hari ini, walaupun itu penuh banyak kekurangan, namun hamba yakin dan percaya Tuhan akan melengkapi itu, menyempurnakan itu. Untuk kami, jadikan itu sebagai pedoman dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, dalam kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Biar kami menjadi seorang pemimpin yang baik, yang jujur, agar kami dapat mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang kekal kudus, tim multimedia yang selalu setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu saja. Berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka kemampuan, agar mereka mampu untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati Pak Simon yang telah melayani di malam ini bersama-sama dengan kami. Berkati juga keluarganya ya Tuhan, lalu Bapa. Banyak lagi yang akan kami minta daripada-Mu. Namun Tuhan, semua kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Dengar kami Bapa, jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami dan kepada murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih dengan atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan rela dan sukacita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama sambil kolektor dijalankan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Marilah berdiri dan berdoa sebelum menyerahkan persembahan syukur ini. Allah Bapa yang kuasa, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami memberikan persembahan yang jauh dari apa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk tugas dan pelayanan di gereja. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan jadikanlah firman kebenaran yang telah kita dengar untuk menjadi pedoman dalam kami, dalam kita menjalani akan kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ibu kita mohon berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah yang Bapa, persekutuan Roh Allah yang Kudus, mau tinggal menyertai kita sekalian saat ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.